Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bekal menuju kematian. Kematian seperti apa yang kita kehendaki, itulah kematian yang disebut dengan husnul khotimah. Lantas bagaimanakah meraih husnul khotimah? Silakan Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita dan Ustazah kita yang hadir pada kesempatan kali ini, Ustadz Fatih Karim dan Ustazah Nabila, beserta host kita, Ustadz Agung Izul Haq, dan seluruh jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Fudail bin Iyad, dia berjumpa dengan seorang laki-laki yang berusia 60 tahun. Dan dia bertanya, "Berapa usiamu saat ini?" Laki-laki tersebut berkata, 60 tahun. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, "Jika begitu sudah cukup panjang perjalanan Anda. Sudah 60 tahun Anda berjalan menuju Tuhanmu dan mungkin sebentar lagi Anda akan sampai padanya." Lalu laki-laki tersebut mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan Fudail bin Iyad mengatakan kepadanya, "Anda faham dengan yang Anda ucapkan itu? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un?" Laki-laki itu mengatakan, "Ya. Artinya kita ini milik Allah dan kita hanya akan kembali kepadanya." Dan Fudail bin Iyad lalu berkata kepadanya, "Jika benar-benar engkau merasa engkau milik Allah dan akan kembali padanya, tentu engkau akan merasa bahwasanya engkau akan menghadapnya. Dan ketika engkau menyadari engkau pasti akan menghadapnya, engkau pasti merasa pula bahwasanya engkau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah engkau lakukan di atas pentas buminya. Dan kalau engkau menyadari betul bahwasanya ada yang harus engkau pertanggungjawabkan di atas pentas buminya, maka pasti engkau akan mempersiapkan jawabannya." Laki-laki tersebut berkata kepada Fudail bin Iyad, "Bagaimana caranya aku menjawab di hadapan Allah?" Kata Fudail bin Iyad, "Cara engkau menjawab dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sebenarnya." "Apa itu?" kata laki-laki tersebut. "Yaitu engkau berlaku baik dan bertaubat sebanyak mungkin di sisa usiamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan di akhir hayatmu. Tetapi jika engkau di sisa usiamu, engkau tidak mempersembahkan dan menghadirkan titisan jalan kebaikan, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang merugi." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita sebagai hamba Allah adalah perjalanan yang tidak panjang, hanya 4 episode. Ibarat sebuah permainan drama, drama kita ini tidak stripping, tidak berlama-lama episodenya. Suka ada yang dulu nonton sinetron yang episodenya sampai 300 lebih. Yang nonton dari belum kawin sampai punya anak, sampai punya cucu masih ada judulnya. Ya. Perjalanan kita sebagai hamba Allah hanya 4 episode.
Dan itu Allah Subhanahu wa taala cantumkan dalam Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian akan ingkar kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalian itu pertama kali tiada, lalu hidup, lalu Allah wafatkan, masuk di alam barzah, lalu dihidupkan lagi, dibangkitkan untuk menuju pengadilan ilahiyah, di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala macam bentuk perbuatan yang kita lakukan. Saat ini kita yang masih hidup berada pada episode yang kedua. Dan episode yang kedua ini tidak panjang, sangat pendek. Cuma sebentar dan tidak lama. Bahkan ulama salafus salihin mengilustrasikan umur kita ini manusia ibaratnya antara jarak waktu azan dan waktu sholat. Azan masuk waktu sholat, tadi azan zuhur masuk waktu sholat berapa lama? 5 atau 10 menit. Ada enggak masjid habis azan masuk waktu sholat, iqamahnya 1 jam kemudian? Itu muazzinnya bakal diomelin sama DKM. Bisa-bisa dipecat itu. Nah kata ulama, umur kita ini jarak antara waktu azan dan waktu sholat. Kenapa? Karena kita ketika lahir diazanin, meninggal dunia disolatin. Lahir diazanin, meninggal disolatin, pendek. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ayyuhan nas, innama anta ayyamun, kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu adalah bilangan hari-hari. Setiap kali pergi salah satu hari dalam dirimu, pergi pula sebagian dari dirimu. Inilah kita. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan untuk meraih husnul khatimah yang paling pertama adalah merawat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa, pesan yang cukup sering Allah sebut dalam Al-Qur'anul Karim. Ada 115 ayat kurang lebih berbicara tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang paling sering pula disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saking seringnya kita akhirnya mendengar setiap kali sholat Jumat khatib berpesan tentang takwa. Menjadi rukun khutbah bahkan. Ayat yang menjadi kita dengar di telinga kita. Dan itu bukan nyanyian lagu wajib. Itu ayat yang harus kita renungkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di situ Allah bilang sama kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan takwa yang genuine. Takwa yang murni. Takwa yang tulus tanpa batas. Takwa dengan penuh keikhlasan tanpa ada kepalsuan sedikit pun. Haqqa tuqatih. Takwa di mana saja kita berada sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, senantiasa menjalankan amal-amal saleh dalam kehidupan kita. Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita. Hadis dari jalur sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, "Yabna Adam, ana laka muhib." Wahai anak Adam, kata Allah, aku Allah sungguh sangat mencintaimu. Fabi haqqi alaika kulli muhibba. Maka demi hak aku Allah atas dirimu, jadikanlah aku Allah yang paling sangat kau cintai. Artinya apa? Allah tiap saat, tiap waktu, tiap detik minta satu sama kita. Persembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang disampaikan oleh ulama salafus salihin. Al-hayatu sa'ah, faj'al hatta'ah. Hidup ini cuma sekejap, cuma sebentar. Faj'al hatta'ah, maka hidup yang sekejap itu dan sebentar itu isilah dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita senantiasa mampu merintis jalan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dengan penutupan yang baik. Sambil kita meminta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha,
Ya Allah bihusnil khatimah. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Syukran ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Habibana. Terima kasih dan pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa untuk memperdalam tema yang sangat menarik ini, kita telah menyiapkan di segmen 4 nanti, yaitu tanya jawab. Silakan Syasha. Mas Agung dan pemirsa, sudah ada satu jamaah yang siap untuk bertanya di sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Astuti Retnowati. Ibu Astuti, silakan disampaikan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan kita dalam menghadapi menuju akhirat, yaitu menuju maut, pada era globalisasi saat ini, banyak sekali godaan-godaan seperti sosmed, shopping, healing-healing. Mungkin banyak juga kegiatan-kegiatan kita yang larut, kita bisa larut dan lupa akan segala godaan itu. Mohon bagaimana agar kita selalu siap dan istiqomah dan selalu ingat dengan kematian, agar selalu dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Ibu, Ustadz, Ustazah dan Habib. Dan pemirsa, kita akan segera mengetahui jawabannya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam Damai Indonesiaku.